Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan pendidikan nasional Indonesia dimulai dari sebelum kemerdekaan Indonesia hingga sesudah kemerdekaan Indonesia oleh Yesi Andriani. Pendidikan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1845, Bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten dan hanya difokuskan mendidik calon pegawai. Kemudian, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang ditunjukkan untuk mendidik orang-orang yang akan membantu dalam perkembangan usaha dagang kolonial Belanda. Rakyat hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung seperlunya. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Belanda memberikan kelonggaran kepada calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan. Adanya kelonggaran ini memberi semangat dan inisiatif anak bangsa yang ingin meningkatkan martabat bangsanya. Adanya inisiatif tersebut, dibentuklah organisasi yang dinamakan Budi Utomo, yang dianggap sebagai cikal bakal pergerakan nasional Indonesia dan sebagai simbol bangkitnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Adapun tujuan dari organisasi Budi Utomo adalah meningkatkan dan memajukan pendidikan masyarakat melalui pemberian kesempatan serta beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, tokoh pejuang pendidikan Indonesia lainnya adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini bertekad memperjuangkan emansipasi wanita dan memajukan para perempuan pribumi yang masih terlalu terikat dengan kebudayaan dan adat yang merenggut kebebasan mereka dalam menentukan hidup. Semasa hidupnya, kaum perempuan dilarang berpendidikan tinggi dan hanya diperbolehkan untuk tinggal di rumah dan mengurus suami serta anak. Berawal dari kondisi ini, Raden Ajeng Kartini ingin menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki peranan lebih, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasionalis yang ikut memperjuangkan pendidikan bangsa Indonesia dengan tujuan memajukan pendidikan Indonesia. Kiprahnya dalam dunia pendidikan membuat Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Jejak Ki Hajar Dewantara dalam memajukan pendidikan Indonesia adalah dengan mendirikan sekolah yang bernama Taman Siswa yang terletak di Yogyakarta pada 3 Juli 1922. Ki Hajar Dewantara menumbuhkan kesadaran para siswa akan hak-hak mereka dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Usaha Ki Hajar Dewantara yang begitu keras dan panjang membuat masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan pada zaman penjajahan Belanda, sehingga ini dianggap sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Pada masa perjalanannya dalam memperjuangkan pendidikan, Ki Hajar Dewantara membuat 3 semboyan pendidikan, di antaranya ialah Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang sampai saat ini menjadi pedoman bagi guru atau pengajar saat membimbing murid-murid dalam belajar. Bahkan digunakan sebagai simbol pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya,
Pendidikan Indonesia sesudah kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, pendidikan terbagi atas 4 tingkatan, yakni pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Perkembangan pendidikan pada masa demokrasi liberal. Pada tahun 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Kemudian, dibentuklah pendidikan dengan konsep yang dititikberatkan kepada spesialisasi. Selanjutnya, pendidikan pada masa demokrasi terpimpin. Banyaknya siswa yang mengharapkan menjadi mahasiswa, pemerintah menetapkan kebijakan mendirikan universitas di setiap ibu kota provinsi dan menambah fakultas di universitas yang sudah ada. Kemudian, perkembangan pendidikan pada masa Orde Baru. Kebijakan pemerintah pada bidang pendidikan di masa Orde Baru diantaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Pada masa Orde Baru, dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan. Dalam konsepsi sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melihat kemungkinan untuk memberikan jasa melalui karyanya. Anak-anak dididik tidak hanya diberi pelajaran, namun juga diperkenalkan kepada sejumlah pekerjaan yang kiranya dapat mereka lakukan. Dengan cara itu, mereka akan dapat menyalurkan bakatnya masing-masing, sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang akan mereka hadapi. Adapun untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah pada masa Orde Baru melaksanakan instruksi Presiden Pendidikan Dasar. Pemerintah juga melaksanakan program pemberantasan buta huruf, program wajib belajar, dan program gerakan orang tua asuh. Adapun pendidikan pada masa reformasi, perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan bersifat reformatif dan revolusioner. Sistem pendidikan menjadi sektor pembangunan yang disentralisasikan. Pemerintah melakukan beberapa kali perubahan kurikulum, di antaranya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, selanjutnya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, selanjutnya kurikulum 2013, dan yang terakhir kurikulum Merdeka Belajar. Itulah sekilas perjalanan pendidikan Indonesia pada saat sebelum kemerdekaan hingga sesudah kemerdekaan. Lebih kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.